Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Usman, bisa nggak Anda membuat projection soal masa depan demokrasi di Indonesia? Apakah memang akan kembali cerah atau kembali akan suram atau jadi seperti apa yang Anda lihat? Salah satu kemunduran demokrasi yang menjadi kesepakatan para sarjana adalah kemunduran dari atas dan kemunduran dari bawah. Kemunduran dari atas tadi sudah kita bahas, dan juga sebagian kita bahas kemunduran dari bawah, dari sikap-sikap intoleran terhadap kelompok minoritas dan seterusnya. Nah, keadaan ini yang harus dibenahi ke depan. Kalau tidak, akan memperburuk kualitas demokrasi kita. Tentu situasi sekarang ini tidak bisa disamakan dengan di masa otoritarianisme Orde Baru. Dan bukan itu juga yang sedang dikatakan oleh para sarjana, oleh lembaga-lembaga HAM, meskipun tanda-tandanya mulai membawa apa yang dianggap sebagai otoritarianisme Orde Baru. Gitu. Thomas Power dan sejumlah peneliti mulai memperingatkan bahwa Indonesia bisa menuju authoritarian turn. Gitu. Dulu akademisi dan pegawai negeri kena litsus, mulai sekarang mulai ada misalnya SKB 3 Menteri. Dulu buku disensor, sekarang tentu tidak. Dulu kriminalisasi menggunakan pasal-pasal subversif, sekarang tidak. Tapi pasal-pasal penghinaan presiden yang sudah dihilangkan pun mulai dihidupkan kembali. Nah, tentu sulit untuk menyamakan sekarang sampai dengan masa lalu. Tetapi saya kira pemerintah kalau tidak membenahi, tidak memberi perhatian terhadap upaya-upaya memperbaiki kualitas demokrasi, kualitas kebebasan berekspresi, bukan mustahil. Jalan mundur itu yang sekarang tengah terjadi. Oke, baik, Usman. Bisa membawa kita kembali ke baik, Usman. Saya ke Mbak Dhani. Jadi Mbak Dhani gimana? Ini ada prediksi bahwa ada tren bisa balik kepada kecenderungan menjadi otoriter. Gimana kalau menurut Mbak Dhani? Halo? Mas Budiman, ya. Saya rasa kita semua sudah sepakat bahwa demokrasi itu adalah pilihan terbaik kita. Dan saya rasa pemerintah ini, Pak Jokowi, itu sangat concern untuk menjaga dan merawat demokrasi. Tapi masalahnya adalah problem kita soal merawat demokrasi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tapi juga kerjasama dengan kawan-kawan masyarakat sipil lainnya. Tugas kami adalah memastikan bahwa semua proses yang berlangsung sesuai dengan koridor hukum dan memastikan semua juga hak-haknya terakomodir. Tetapi di masyarakat sipil juga memiliki hak dan tanggung jawab bahwa kebebasan yang dimiliki itu tidak absolut. Jadi harus berhenti ketika menabrak kebebasan lain. Ya. Baik, Pak Menteri. Ini adalah, saya kembali waktunya Mbak Dhani ke Pak Menteri. Jadi apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah agar demokrasi tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan subur? Ya, Mas Budiman, demokrasi, kebebasan pers, kebebasan berpendapat untuk Indonesia at the point of no return. Yang ada kita hanya maju ke depan dan memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya. Demokrasi kita harus terus cemerlang dan terang benderang. Nggak bisa diisi dalam demokrasi kegelapan. Untuk itu Pak Joko Widodo ya sangat berpihak pada hak-hak dasar masyarakat dan itu menjadi perhatian utamanya, yaitu kebebasan itu sendiri, namun tentu dengan penuh tanggung jawab. Baik. Burhan, jadi menurut Anda, apakah memang gelombang ketakutan berpendapat sekarang ini sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tidak perlu takut, tetapi ekspresi tetap harus dinyatakan, tapi juga tidak harus terjerat pada Undang-Undang ITE? Pertama, saya kira perlu perbaikan norma hukum terkait dengan Undang-Undang ITE karena ada loophole yang memungkinkan mereka yang tipis kupingnya untuk menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk menjerat kebebasan berpendapat. Jadi sudah saatnya ada revisi Undang-Undang ITE, terutama hal-hal yang membuka kemungkinan terkait begitu mudahnya menjerat orang lain sehingga bisa dikriminalisasi. Itu satu. Yang kedua, menurut saya pemerintah memang saya setuju bahwa ini tidak semata-mata kontribusi dari pemerintah. Jadi ada digital unfreedom. Nah, ini berkaitan dengan maraknya ketidakbebasan yang berkembang biak ya di media sosial. Kemudian ada polarisasi dan ini lagi-lagi bukan khas Indonesia. Ini Z case terjadi di mana-mana.
banyak negara yang sudah establish demokrasinya merosot, termasuk Amerika, UK dengan Brexitnya dan seterusnya. Tetapi itu tidak kemudian menjadi excuse buat pemerintah untuk tidak melakukan apa-apa. Justru karena itulah pemerintah dituntut bekerja lebih masif, lebih sistematik untuk mengembalikan iklim kebebasan dan tidak menyebar atmosfer atau ketakutan. Oke, baik Bung Burhanuddin Muhtadi, Usman Hamid, Mbak Dhani, dan Pak Menteri Johnny G. Plate telah bergabung di satu meja. Gelombang ketakutan warga untuk berpendapat adalah sinyal kemunduran demokrasi Indonesia. Republik ini harus dihindarkan dari bayang-bayang ketakutan untuk berpendapat. Ketika berpendapat saja tidak berani, maka demokrasi akan mati. Upaya membungkam kebebasan berpendapat adalah tindakan melawan konstitusi. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.